Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita haturkan kepada Allah segala puji syukur kita karena kenikmatan yang Allah senantiasa berikan kepada kita, baik di hari-hari yang lalu maupun hari ini. Kita panjatkan rasa syukur kita, yang mana Allah senantiasa memberikan rahmatnya, Allah memberikan hidayahnya bagi kita semua, dan Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita hingga kita saat ini masih diberikan kesehatan, nafas yang baik. Dan tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan, kita rindukan sapaan Al-Mustafa SAW. Dan kita semua memohon kepada Allah serta berharap agar ditempatkan di dalam surga Nabi SAW dan diberikan izin untuk memandang wajah beliau yang bagaikan bulan yang teramat indah sinarnya. Baik, yuhal netizen ataupun yang mendengarkan ini, sekarang setelah selesai acara pemilu yang mana kita memilih pemimpin-pemimpin yang hebat untuk memimpin negeri kita, yang untuk memimpin diri kita, baik untuk kemajuan negara kita maupun untuk diri kita sendiri. Tak lepas daripada siapapun pilihan Anda, mari singkapi dengan bijak, singkapi dengan segala keridhaan dari kita sendiri. Apapun pilihan Anda semua, itu adalah hak prerogatif Anda untuk menentukan masa depan bangsa negara ini. Ayuhal netizen, marilah kita membuka bab menjaga diri atau muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita dari segala perbuatan yang Allah sangat murkai, baik itu dari pikiran kita, pandangan mata kita, telinga kita, hidung kita dalam membaui, maupun lisan kita maupun hati kita. Mari kita kembali ke fitrah kita selaku umat yang beriman. Kita jaga diri kita dari murkanya Allah. Jangan sampai Allah murka kepada kita dikarenakan diri kita selalu berbuat kerusakan, baik di dunia ini maupun kerusakan bagi umat manusia juga, artinya merugikan ya, ataupun yang lain-lainnya. Ayo kita jaga sambil kita mawas diri, sambil kita menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Di dalam ayat Allah menerangkan, kalau Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin.
yang melihat kamu ketika kamu berdiri. Maksudnya Allah selalu memantau kita, baik kita dalam sholat kita maupun dengan apapun gerak tubuh kita. Segala gerak-gerik tubuh kita Allah senantiasa memantau. Allah senantiasa melihat apa yang kita perbuat. Apakah itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jelek, Allah akan menilai hal tersebut. Ya. Contoh, Allah memantau nih, Allah melihat. Sholat pun itu sarana kita komunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat nih, orang ini bersungguh-sungguh dalam sholatnya atau dia sholatnya hanya sekedar kewajiban. Allah akan menilai khususnya segala gerak-gerik kita dalam 24 jam Allah pantau, Allah lihat, dan Allah akan menilai. Kalau baik, maka amal kita yang akan menyelamatkan diri kita di dalam api nerakanya Allah, yang menyelamatkan kita dalam kemurkaan Allah. Tapi kalau gerak-gerik kita merugikan, merusak dan sebagainya, maka siap-siaplah kita mendapatkan murkanya Allah. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa bersama kamu sekalian dimanapun kamu berada. Jadi ikhwani, arti ayat di sini bahwa menerangkan bahwa walaupun kamu di dalam lautan aja, berenang atau apapun, Allah tetap akan melihat. Allah tetap melihat apa yang kamu perbuat. Misalnya nih, kamu merusak terumbu karang, berarti kan kamu merusak dunia, ya kan? Kamu merusak dunia, artinya di situ kamu juga perbuatan yang jelek, maka Allah akan catat itu. Kamu di udara, ya, kamu menaburkan zat yang sehingga orang-orang banyak menderita kesakitan, ya, menaburkan zat supaya manusia ini sakit, maka itu juga kamu hati-hati. Saudara, seberapa hebatnya kalian, seberapa saktinya kalian, seberapa kayanya kalian, itu hanya fana di dunia. Ya, hati-hati saudara. Di alam akhirat itu satu detik, satu detiknya dunia, Masya Allah, ribuan tahun di dunia ini. Itu baru satu detik, belum 1 menit, belum 1 jam. Masya Allah, betapa pedih siksanya Allah kelak.
Kalian yang ngaku sakti, kalian yang ngaku hebat, kalian yang ngaku kaya, berpikirlah secara cerdas. Kalau kalian masih ditusuk jarum, masih sakit, atau kalian disayat pisau sini, silet, ya, kalau masih berdarah, artinya itu belum seberapa dibanding murkanya Allah. Hati-hati saudara. Karena Allah melihat apapun yang kita perbuat dan dimanapun. Ya, ayo. Kita berlomba-lomba mencari kebaikan dan tinggalkan segala keburukan. Segala yang merugikan, baik merugikan kepada manusia, di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, awal wal akhir. Qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi ini ataupun di langit atau di semesta. Jadi semuanya tidak terlepas dari kepantauan Allah. Sehingga ada perkataan begini, Allah tidak sare atau Allah tidak tidur. Andai kata Allah tidur, bagaimana mengatur dunia apa ini ya? Udara aja. Kalau Allah tidur atau Allah lalai, bagaimana Allah mengatur rezeki kalian? Bagaimana Allah mengatur udara yang akan kita hisap setiap hari, setiap detik? Jadi Allah tidak bersembunyi. Allah selalu melihat kita, baik di bumi maupun di semesta. Tidak lepas dari pantauan Allah. Dijaga bumi ini supaya tidak bertabrakan. Planet-planet ini tidak bertabrakan. Andai kata planet bertabrakan, bagaimana? Contoh, misalnya nih di dalam hukum fisika nih ada planet namanya Mars, ini ada bumi, bergandeng rata begini. Alam kita sudah beda, udara kita sudah beda, segala panasnya juga berbeda dan semuanya. Kira-kira mampu nggak kita? Meleleh mungkin kita ya, karena kita selalu melihat aja. Kita melihat bagaimana para astronot yang masya Allah meneliti itu aja memakai lapisan-lapisan karena udara di sini sama udara di sana Allah pasti beda-bedakan. Kalau dijadikan satu, wah salam kita ya. Bagaimana kalau bumi didekatkan sama matahari, digandeng begini, bertabrakan, apa yang akan terjadi saudara? Saat ini aja di bumi kita ini kalau waktu musim kemarau, masya Allah panasnya luar biasa, panas luar biasa sehingga kita aja nggak kuat kata. Itu baru sekitar 38, paling tinggi 40. Kalau di Mekah mungkin bisa lebih ya. Dan itu masih jauh mataharinya. Andai kata matahari didekatkan sama bumi, kira-kira bagaimana? Meleleh nggak kita? Hancur nggak bumi? Maka Allah senantiasa menjaga. Dan di situ Allah tidak pernah sembunyi saudara. Semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain disebutkan qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur.
dan Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Nah, nih. Ikhwani, ayuhan netizen yang dirahmati Allah. Nih. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat atau yang apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Nih. Dia kepada para calon legislatif, kepada para pengawas KPU dan sebagainya. Ini ayatnya nih. Nih, anak tunjukin ya ayatnya. Qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tu'fi sudur. Allah mengetahui saudara apa yang Anda khianat. Banyak nih fenomena yang saat ini rame ya. Ini adalah kecurangan daripada perhitungan suara. Ini fakir tidak membahas politik ya, tetapi arahnya semua nanti bahwa siapapun yang berbuat khianat, siapapun yang merugikan manusia, tunggu siksanya Allah, tunggu azabnya Allah. Anda terima duit untuk berbuat khianat, katakan disuap. Yang pertama, uang suap tersebut tidak akan berkah kepada istri maupun anak antum. Dan yang kedua yang lebih dasar, hati-hati, karena Anda tidak amanah dan Anda tidak jujur, Anda berkhianat. Saudara, Allah tadi di ayat yang atas tadi, Allah tahu apa yang antum sembunyikan karena Allah tidak tidur. Allah Maha melihat. Ya. Jadi bagi orang-orang yang saat ini, baik berlakulah kepada kalian sama teman kalian, kalau kalian berkhianat, kalian juga nggak jujur, hati-hati saudara. Cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah dan perbaiki diri Anda. Mintalah ampunan kepada Allah, apalagi sebentar lagi masuk bulan Nifsu Sa'ban. Minta sama Allah ampunan, maghfirah. Allah maha luas, maha pengampuni dosa-dosa hambanya yang memohon ampunan. Tapi jangan diulang. Ya. Perbaiki, jangan bersikap khianat atau curang atau bahasanya Anda tidak jujur. Maka akan rugi Anda sendiri. Dalam ayat yang lain disebutkan kalau Allah Ta'ala inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan Allah benar-benar mengawasi. Ingat, apapun yang Anda kerjakan, apapun tadi yang di ayat di atas tadi yang Fakir sampaikan, Allah senantiasa melihat apa yang diperbuat oleh hambanya dan Allah akan mencatat itu. Jadi
Anda mau sok jago, Anda mau bilang sakti, Anda mau bilang apapun bagi Allah. Kalau kalian aja masih memegang bara api aja masih merasa panas, melepuh tangan, bagaimana Anda akan membawa bara api neraka? Memegang aja, meleleh. Dan ini bukan halu. Dan ini bukan halu. Di dalam hadis riwayat Abu Dzar bin Junada dan Abdurrahman Mu'az bin Jabar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda nih, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, tutuplah keburukan dengan kebaikan, pasti kebaikan tadi akan menghapus kejelekan, dan pergaulilah orang yang berakhlak baik. Saudara, dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu menerangkan kalau ada nih, misal ada orang membawa atau mengajak kita untuk melakukan segala kejelekan, stop, nggak perlu. Kita takut akan Allah senantiasa mengawasi kita, itu yang Anda takutkan. Jangan malah iya ini begini, wah oke. Atau ada begini, ada ndak begininya, ada, kalian mau ikutin, itu salah itu. Anda paling tinggi berapa sih? Berapa ribu? Berapa ratus juta? Berapa miliar? Anda dengan uang tadi, coba Anda berpikir, jadikah uang yang disuap tadi ini atau yang hasil menipu ini berkah tidak bagi? Tapi kita takutlah kita akan azab Allah, murkanya Allah. Ikhwani, dalam hal ini ayolah kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, dan di sisa umur ini kita pergunakan taubatan nasuha kita atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan kita tidak akan mengulangi lagi. Janjilah pada diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini, ikhwani, Allah senantiasa memberikan rahmat untuk kita, dan Allah membuka pintu maaf bagi hambanya yang bertaubat, dengan catatan hamba tersebut benar-benar taubat, tidak akan mengulangi dosa-dosa yang serupa. Boleh dikatakan kalau bahasa kita, janganlah jatuh di lubang tangga yang sama, ya. Atau kita berbuat dosa yang lain. Ngopi dulu. Bismillah. Dalam hal ini, mari kita sama-sama, baik Al-Fakir sendiri, baik kalian yang mendengarkan tausiah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa istri, anak kita, mantu kita, cucu kita, dosanya ayah bunda kita, dosanya kakek nenek kita, paman bibi kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita,
Mudah-mudahan semua Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua sebagai hamba Allah yang mengharapkan ampunan dosa-dosa kita. Dan tak lupa kita senantiasa panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kelak kita harapkan, yang mana kecintaan beliau kita rindukan juga. Al-Fakir hanya memberikan sedikit tausiah ini, mudah-mudahan berkenan di hati panjenengan semua dan menjadikan bahan renungan hingga kita sama-sama bermuhasabah diri. Apabila fakir salah dalam kata maupun sikap, lahir batin al-fakir mohon maaf, meminta ridho panjenengan semua, ampuni segala dosa-dosa al-fakir, maafkan segala kesalahan-kesalahan al-fakir. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.